Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan juga yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga yang saya hormati dosen mata pengampu regional geografi regional dunia. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang krisis pangan dan juga kekeringan yang ada di Afrika Timur. Baik, kita langsung mulai. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai tentang kekeringan yang ada di Afrika Timur. Kekeringan yang ada di Afrika Timur ini adalah suatu musibah atau bencana yang dimana ini dapat mengakibatkan banyak suatu krisis-krisis yang terjadi. Karena gini, air adalah sumber kehidupan dari suatu manusia atau makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, kekeringan ini adalah suatu bencana yang sangat memiliki dampak besar terhadap kehidupan sekitarnya. Dan faktor-faktor penyebab kekeringan di Afrika Timur ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perubahan iklim global. Jadi suhu permukaan bumi yang meningkat ini menyebabkan penguapan air lebih cepat dan mengganggu pola curah hujan. Menurut laporan SO State of the Climate in Africa tahun 2024 ini menyebutkan bahwa Afrika ini mengalami tahun-tahun terpanas dalam sejarahnya, memperparah kekeringan dan krisis air. Jadi suatu kekeringan yang ada di Afrika Timur ini adalah kejadian yang memang sudah sering terjadi, namun pada tahun 2024 ini disebutkan ini adalah tahun-tahun yang terpanas dalam sejarahnya. Yang kedua yaitu ada fenomena El Nino. Jadi untuk El Nino ini adalah pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik yang mengganggu pola cuaca global. Dan di Afrika Timur ini El Nino ini sering menyebabkan musim hujan jadi menjadi lebih pendek atau bahkan gagal, sehingga memperparah kekeringan tersebut. Yang ketiga yaitu naiknya suhu global. Studi oleh World Weather Attribution ini menunjukkan bahwa suhu panas ekstrim yang dipicu oleh perubahan iklim ini memperburuk kekeringan di wilayah ini. Dan suhu tinggi itu mempercepat penguapan air tanah dan mengurangi kelembapan tanah. Maka dari itu seringlah terjadi kekeringan yang ada di Afrika Timur. Yang keempat yaitu degradasi lingkungan dan juga deforestasi. Penebangan hutan ini pengembalaan berlebihan dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, yaitu mempercepat dehidrasi tanah dan mengurangi kemampuan tanah menyimpan air. Jadi di Afrika Timur ini sering terjadinya penebangan hutan dan pengembalaan yang terlalu berlebihan. Jadi itulah yang menyebabkan kekeringan tersebut. Dan yang kelima yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Peningkatan populasi ini meningkatkan permintaan air dan tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Karena kalau kita melihat bahwasanya di Afrika Timur ini penduduknya itu juga termasuk tinggi, namun untuk cadangan airnya itu sangat rendah. Dan yang keenam yaitu kurangnya infrastruktur air. Ya, jadi ini yang paling penting adalah infrastruktur air. Banyak wilayah di Afrika Timur ini belum memiliki sistem irigasi dan penyimpanan air yang memadai, sehingga sangat bergantung pada hujan musiman. Jadi mereka ini
untuk mendapatkan suatu air itu mereka bergantung pada hujan musiman, karena itulah kurangnya infrastruktur air seperti irigasi dan juga penyimpanan air, contoh seperti bendungan gitu. Dan untuk dampak kekeringan ini yaitu yang pertama, krisis pangan. Jadi krisis pangan ini adalah dampak dari kekeringan tersebut, karena biasanya untuk gandum itu pasti membutuhkan suatu air untuk dalam proses pertumbuhannya. Jadi gagal panen ini menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. Yang kedua yaitu kekurangan air bersih. Lah, memburuknya akses terhadap air minum ini sangat sulit, karena mereka ini hanya bergantung kepada air-air yang seadanya gitu. Yang ketiga atau terakhir yaitu adanya konflik sosial. Ini dampak dari kekeringan. Jadi persaingan atas sumber daya air dan lahan subur dapat memicu konflik antar komunitas. Lanjut yaitu krisis pangan di Afrika Timur. Jadi krisis pangan ini adalah dampak dari kekeringan tersebut, karena kebutuhan pangan ini berasal dari sektor pertanian, dan pastinya di sektor pertanian ini membutuhkan air untuk proses panen. Dan krisis pangan di Afrika Timur ini disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti perubahan iklim yang ekstrim, terus konflik bersenjata, ketergantungan pada impor pangan, terus dan juga ada gangguan rantai pasok global. Jadi dampaknya ini sangat luas sekali, mengancam jutaan jiwa dengan kelaparan dan kekurangan gizi. Yang pertama yaitu mengenai perubahan iklim. Jadi kekeringan berkepanjangan dan banjir besar ini telah merusak hasil panen dan mengurangi ketersediaan air bersih. Tahun 2024 dan tahun 2025 ini tercatat sebagai salah satu tahun terpanas di Afrika, memperburuk kondisi pertanian dan peternakan. Jadi dari sektor pertanian dan peternakan itu sangat sedikit untuk memanen hasilnya. Jadi akibatnya yaitu krisis pangan. Yang kedua yaitu konflik dan ketidakstabilan politik. Jadi konflik bersenjata di negara-negara seperti negara Somalia, Sudan Selatan, dan Ethiopia ini mengganggu produksi dan distribusi pangan. Jadi untuk akses bantuan kemanusiaan ini sering terhambat oleh situasi keamanan yang tidak kondusif. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada impor pangan. Banyak negara di Afrika Timur ini sangat bergantung pada impor gandum dan bahan pangan lain dari luar negeri. Karena gini, yang pertama yaitu disebabkan oleh kekeringan itu sendiri dan juga banyaknya konflik dan ketidakstabilan politik. Yang keempat yaitu krisis ekonomi dan inflasi. Jadi melemahnya mata uang lokal dan inflasi tinggi ini membuat harga pangan melonjak sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Karena kalau kita ketahui inflasi kalau sudah mencapai hyperinflasi ini sangat bahaya bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Dan juga pandemi COVID-19 itu juga meninggalkan dampak ekonomi yang jangka panjang yang belum sepenuhnya pulih. Dan yang kelima ini ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi pertanian. Jadi untuk infrastruktur dan teknologi pertanian ini
masih kurangnya investasi. Jadi tidak ada kurangnya irigasi di dalam pertanian. Penyimpanan hasil panen dan juga teknologi pertanian ini membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan. Tercatat di WHO itu sekitar 200 juta manusia yang dilanda kelaparan atau krisis pangan di Afrika Timur ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.